Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang listrik statis dan listrik dinamis untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Siwi Purwanti MPD dan Ika Mariani MPD. Di sini ada biodata saya. Nama saya Ayu Ibta Mufida dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2C. Jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai dari Jumat 16 April 2021 sampai pada Senin 19 April 2021. Di sini saya ada menyiapkan alat dan bahan, membuat rangkaian listrik, mengukur kuat arus, mengisi LKM sampai pada presentasi, dan menyerahkan LKM pada dosen pembimbing. Tujuannya adalah yang pertama, merancang rangkaian listrik sederhana, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, menghitung energi dan daya listrik, menghitung biaya pemakaian listrik. Ada juga alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada simulasi PET. Simulasi PET bisa kita buka di link di bawah ini. Fungsinya itu untuk membuat simulasi listrik statis dan listrik dinamis. Kita hanya membutuhkan satu. Ada juga kabel sebagai tempat mengalirkan elektron dan arus listrik. Kita membutuhkan satu. Ini tergantung seberapa banyak kita membuat rangkaiannya. Ada juga baterai sebagai sumber energi. Kita membutuhkan secukupnya. Ada lampu sebagai hambatan dan ampermeter sebagai alat ukur kuat arus listrik. Kita masuk pada prosedur kerja kegiatan 1, yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Kita bisa mempelajari tutorialnya pada link di bawah ini, pada link ini. Selanjutnya kita pada kegiatan kedua, yaitu mengukur kuat arus listrik. Jadi, untuk melakukan kegiatan 2, kita harus menyelesaikan kegiatan 1 dulu, yaitu membuat rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Setelah itu kita lanjut pada kegiatan kedua, yaitu mengukur kuat arus listrik pada rangkaian listrik terbuka dan tertutup tadi. Kegiatan 3 yaitu membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sama, kita bisa membuka pada link dan tutorialnya bisa kita lihat. Ini 3 rangkaian seri dan rangkaian paralel yang harus kita buat. Selanjutnya kita masuk pada hasil pengamatan kegiatan 1, yaitu rangkaian dengan lampu menyala. Ini yang berwarna biru ini, pada lampu menyala ini rangkaiannya tertutup ya. Warna biru ini arah elektronnya, dan yang di bawahnya ini juga sama, rangkaian tertutup. Tanda panah merah ini adalah arah arus listrik. Yang di sebelahnya ini adalah rangkaian terbuka. Sama, ini arah elektronnya. Pada rangkaian lampu tertutup, lampu memancarkan sinarnya dengan terang. Baik, dan pada rangkaian listrik terbuka, lampu tidak menyala. Arah elektron pada lampu menyala, artinya rangkaian tertutup atau saklarnya tertutup, sehingga elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai, dan arah elektronnya berlawanan dengan jumlah jarum jam. Pada lampu tidak menyala, arah elektronnya artinya rangkaiannya terbuka atau saklarnya terbuka, sehingga pada rangkaian listrik tersebut tidak memiliki elektron di setiap komponen menyusunnya. Selain arah elektron, di sini juga ada arah arus listrik. Pada lampu menyala ini, arah arus listriknya searah dengan jarum jam dan mengalir antar komponen. Pada lampu tidak menyala, tidak memiliki arah arus listrik yang mengalir antar komponen. Di sini, baterai yang dihilangkan dari rangkaian kemudian disambungkan dan saklar tertutup
Setelah baterai dihilangkan dan kemudian kabel disambungkan, di sini lampu tidak akan menyala karena tidak ada baterainya. Masuk pada hasil pengamatan kegiatan kedua. Pada hasil pengamatan kegiatan kedua ini, pertama, tegangan pada baterai ini sebesar 9 volt dan kuat arus listriknya ini 0,90 ampere. Yang kedua, tegangan listrik ditambah 1,5 jadi menjadi 10,5 volt. Tegangan menjadi 10,5 volt dan kuat arusnya menjadi 1,5 ampere. Pada gambar nomor 3, ini tegangan pada baterai ditambah 3, yaitu tegangannya menjadi 12 volt dan kuat arus listriknya menjadi 0,20 ampere. Pada kegiatan keempat, ini tegangan pada baterai ditambah 4,5, jadi tegangannya menjadi 13,5 dan kuat arus listriknya menjadi 0,35 ampere. Pada gambar selanjutnya, yaitu nomor 5, tegangannya ditambah 9, yaitu menjadi 18 volt, dan kuat arus listriknya menjadi 1,80 ampere. Hasil pengamatan kegiatan ketiga, yaitu pada pengamatan kegiatan 3 tadi membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel, rangkaian 1 atau rangkaian 2 dan rangkaian 3. Kuat arus ampere, ini kuat arus keseluruhan dari rangkaian, yaitu rangkaian pertama 2,70 ampere, rangkaian kedua 0,60 ampere, dan rangkaian ketiga 0,30 ampere dengan tegangan 9,00, sama ya, tegangan semuanya ini sama dari rangkaian 1, 2, dan 3. Ini juga tegangan keseluruhan. Daya, mencari daya tadi adalah daya sama dengan kuat arus, tegangan dikali dengan kuat arus, ini hasilnya. Dan energi ini pada tegangan dikali kuat arus dikali waktu. Waktunya di sini sudah ditentukan. Jadi VI tegangan dan kuat arusnya kita menggunakan ini tadi yang sudah dicari dan dikali dengan kuat arus waktu yang sudah ditentukan. Sama, ini juga dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 20 sekon. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan diskusi. Nomor 1, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Tentunya rangkaian listrik terbuka yang dapat menyalakan lampu, atau saja rangkaian listrik yang komponen-komponen penyusunnya yaitu kabel, baterai, saklar, ataupun ampere tersusun secara benar, atau merupakan rangkaian listrik yang tertutup atau saklarnya tertutup. Karena jika rangkaian listrik terbuka atau saklarnya terbuka, maka listrik tidak akan pernah menyala. Nomor 2, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup adalah adanya aliran elektron yang mendapatkan energi penghubung dari saklar yang dihasilkan aliran arus yang dapat menyalakan lampu pada rangkaian listrik tertutup, atau aliran arus yang bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Selanjutnya nomor 3, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah apabila pada tegangan yang digunakan nilainya ditambah atau semakin besar, maka perbandingan kuat arus yang dihasilkan dari tegangan tersebut juga semakin besar atau arusnya semakin kuat. Selanjutnya nomor 4, jika muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Jadi jumlah muatan ini Q ya, 0,6, dan T ini untuk waktu tadi 60 detik, yang ditanya adalah jumlah arus, jadi yang ditanya adalah I. Jawab.
I rumusnya sama dengan Q per T, jadi Q tadi dimasukkan nilainya 0,6 dan T nilainya 60 detik. Jadi I kuat arusnya yang diperoleh adalah 0,01 ampere. Sekarang nomor 5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Ini bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Ini grafik tegangan dan kuat arus listrik. V ini untuk tegangan yang berwarna biru ini di atas, dan kuat arus listrik yang berwarna coklat-coklat oranye ini yang ada di bawah. Selanjutnya, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah apabila tegangan yang diberikan semakin besar, maka semakin kuat arus yang mengalir atau arus yang mengalir semakin cepat. Selanjutnya, nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dengan energi listrik. Kita bisa memilih salah satu yang T-nya sudah ditentukan tadi, bisa menggunakan T10 dan T20 untuk membuat grafik. Di sini saya menggunakan T10, yang I ini berwarna biru adalah kuat arus, dan E ini untuk energi ya, yang berwarna coklat-coklat orange. Bisa dilihat pada tabel grafik ini, grafik kuat arus dan energi. Selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dan energi listrik adalah apabila kuat arus dari suatu rangkaian besar, maka energi yang akan dihasilkan juga besar. Selanjutnya, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui, H ini untuk hambatan sebesar 24 ohm, V ini untuk tegangan 240 volt, T ini untuk waktu, di sini waktunya tadi 30 detik, dan yang ditanya adalah besarnya energi. Jawab E sama dengan V kuadrat dikali T per H. Jadi V tadi 200, tegangannya tadi 240 pangkat 2, T-nya 30 detik, dan H-nya 24. Jadi hasilnya adalah 72,000 Joule, kalau disederhanakan menjadi 72 kilojoule. Terakhir, pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 06.00 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayar untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Di sini, 1 kWh-nya Rp100. Diketahui lampu pijar 220 volt atau 100 volt, waktunya adalah 12 jam. Ditanya besarnya biaya listrik yang harus dibayar. Jawab 100 volt dikali 12 jam sama dengan 1.200 WH. 1.200 ini bisa disederhanakan menjadi 1,2, dan 1,2 dikali selama bulan Januari itu artinya ada 31 hari, jadinya 37,2. 37,2 dikali, ini tadi kan 1 kWh-nya 100, jadi ini dikali 100 sama dengan 3.720. Simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan ini dapat saya simpulkan pada rangkaian listrik statis dan dinamis adalah rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu dan memiliki arah elektron dan arus listrik yang mengalir tiap komponen penyusun listrik. Ini adalah rangkaian yang dapat menyala dan rangkaian terbuka, sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang lampunya tidak menyala dan tidak memiliki alat elektron.
serta arus listrik, dan apabila tegangan yang diberikan pada rangkaian lampu bertambah besar, maka arus listriknya juga akan mengalami penambahan yang besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.